Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di komplek pesantren Darul Hasanah, di mana penggagasnya yaitu Abuya kita Haji Zanzan Hisham, dan juga memperingati haul beliau yang telah sampai 12 tahun beliau meninggalkan kita. Para hadirin hadirat, bagaimana dimaklumi di masa hidup beliau, saya sering datang ke sini. Itu beliau sangat sayang pada saya, sehingga acara-acara maulid, Isra Mi'raj, saya selalu diundang untuk datang ke tempat ini, memberikan juga pengajian-pengajian baik maulid atau Isra Mi'raj. Para hadirin hadirat, Buya Haji Zanzami sebagaimana dimaklumi bahwa beliau itu guru saya juga, belajar dalam ilmu fikih mengenai dengan khutbah mahali dan mahali. Dan kemudian beliau baik sangka kepada saya, beliau bersuluk tidak ke Darussalam tapi ke tempat saya di Pau. Padahal di Darussalam pada masa itu pimpinan suluk yaitu Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Para hadirin hadirat, baru saja kita mendengar penyampaian Abu muda-muda. Ini untuk melatih mereka untuk berjuang dalam agama, khusus dalam ajaran tasawuf kesufian. Sebab saya ini sudah tua sekali, sudah bukan senja lagi, sudah hampir matahari itu tenggelam ya. Jadi nanti pengganti saya. Para jemaah sekalian, makanya anak-anak ini belajar pada saya ajarkan tasawuf dan kesufian. Lalu mereka ini hidup artinya sudah senang, sudah bagus dalam kehidupannya, baik dunia atau agama. Ini kalau Abi Wahyu ini dia begitu menggagas membuat pesantren, beberapa bulan saja pesantrennya telah berdiri. Dan dia mengatakan, saya tidak ke sawah, tapi beras sudah ada di rumah. Saya tidak ke laut, tapi ikan sudah ada di rumah. Nah, jadi orang Mukik sangat sayang kepada beliau. Ini Tengku Wahyu. Dan begitu juga Abun Araji dan lain-lain. Jadi, karena berkat daripada pengamalan Tauhid Tasawuf, saya katakan pada Tengku Wahyu, kalau apakah Anda ingin
untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR, tidak ya. Amun Araji untuk menjadi anggota DPR tidak ya. Dia tidak ingin, cukup dengan ajaran tauhid tasawuf. Apa itu ajaran tauhid tasawuf? Ajaran tauhid tasawuf ini itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ilmu, namanya sembahyang. Dia tahu syarat rukun, sah batal sembahyang. Kemudian setelah ada ilmu, dia mengamalkan ilmu. Mengamalkan sembahyang itu diamalkannya dengan ikhlas, hudur hati, khusyuk, istiqamah, diamalkan. Dan ketiga, setelah dia mengamalkan ilmu itu ada hal istilahnya. Hal itu adalah cahaya-cahaya atau dikatakan warid-warid dari asma dan sifat. Maknanya terlihat dia kasih sayang Allah, terlihat dia kebesaran Allah di dalam waktu dia melakukan amal. Itu dikatakan hal penyebab dia cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Itu yang ketiga. Dan keempat, yaitu waktu terlihat dia sifat-sifat kasih sayang Allah, kebesaran Allah, maka hilang yang lainnya. Tidak terlihat dia yang lain daripada Allah, daripada sifat-sifat selain Allah, sifat-sifat makhluk dan sifat-sifat dirinya. Bahkan dirinya pun tidak teringat dia, karena cahaya makrifat Allah. Tadi disaksikannya itu kasih sayang Allah, maka hilanglah dirinya, maka barulah dia bermakrifat. Orang yang telah hilang dirinya itu orang yang bersama Allah. Kalau masih ada dirinya, dia berpisah dengan Allah. Tidak terlihat lagi alam, tidak terlihat dia dirinya, maka dia bersama Allah. Itu orang yang dapat bermakrifat. Fana pada Allah, baka dengan Allah. Bukan dia baka dengan dirinya, tetapi baka dengan Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu, apa saja yang dia diinginkan dibantu oleh Allah. Sebelum dia berkeinginan untuk suatu, sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi itu adalah ajaran tasawuf dan kesufian. Tajalli Allah itu sufi. Berkemauan kepada Allah itu tasawuf. Jadi tasawuf, tarekat maksudnya, dia selalu berkeinginan untuk hudur di hadapan Allah. Terlihat keberadaan Allah, itu hakikat namanya. Hilang yang lain. Yang ada Allah, yang lainnya hilang. Itu makrifat. Maka barulah dia bersama Allah. Dari ajaran tasawuf kesufian ini ajaran yang dibawa oleh Syekh Abdul Usingkili. Kadang-kadang kita mengatakan Abdul Usingkili, bangga-banggakan, tapi ajarannya dia tidak tahu. Jadi ini lucunya. Jadi sebagaimana dimaklumi bahwa saya berkhidmat kepada tasawuf dan kesufian ini, sehingga profesor-profesor baik di Malaysia dan juga di Surabaya, Indonesia bergabung dengan saya. Jadi mereka mengatakan Profesor Dr. Diauddin Al-Kuswandi, Abu itu hadiah untuk Aceh. Aceh
hadiah untuk ASEAN. ASEAN untuk dunia. Tadi Profesor Baidi membuat buku sebanyak 350 lembar untuk menghidupkan lagi khazanah tasawuf kesufian di Aceh. Makanya waktu saya mengangkat ajaran ini, saya disesatkan oleh seluruh ulama-ulama pesantren dan oleh seluruh MPU. MPU Aceh menyesatkan saya, difitnah sampai ke Medan. Sehingga seminar Mudzakarah Medan terhenti. Fitnah dari MPU Aceh. Sampai ke pusat, ke MUI pusat. Jadi itu fitnah. Tapi sungguh pun demikian, ada orang benci, ada orang yang sayang, ada orang yang membela, sehingga diadakan seminar Mudzakarah di Tidore, Ternate, baru-baru ini di Sumatera Barat, di Padang, dan juga di Sulawesi. Tadi tiba-tiba baru ini kami hadir zikir Ratib Seribe di Istana Malik Mahmud di Banda Aceh. Jadi saya dapat gelar sebagai wali agama Aceh. Dan oleh Sultan-Sultan Aceh memberikan gelar saya adalah Qadhi Malikul Adil. Jadi kenapa kita belajar hakikat makrifat? Seperti tadi telah diterangkan oleh Habib Sahal, kalau kita belajar akidah saja itu dapat menghilangkan syirik jali. Jadi tidak dapat menghilangkan akidah itu, iman itu kepada syirik kafir. Maka oleh karena itu kita belajar hakikat kesufian untuk menghilangkan syirik kafir. Jadi syirik ada terang-terangan, ada secara tersembunyi. Umpamanya kita beriman kepada Allah, tapi hati kita tidak kepada Allah, kepada dunia ini. Tadi saya katakan kepada Yuliardin, Aidin, kamu tidak terlihat-lihat lagi? Apa karena tidak dapat anggota DPR? Ini saya katakan pada Yuliardin. Tidak, Abu sibuk politik. Dah politik apa dia yang sibuk? Ini. Padahal dia cukup berzikir-zikir saja. Ingat Allah. Maka Allah akan memberikan jalan rezeki yang lain untuk dirinya. Allah itu kaya. Jadi begitulah ceritanya bahwa keimanan, iman yang kamil, iman terbagi ada iman munafik, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Ada iman awam, dia melakukan tapi akhlaknya jelek. Dia sembahyang tapi masih mengupat, mencela orang, dengki kepada orang. Ini iman munafik. Sembahyang dia puasa. Ada iman kawas. Ada iman kawas ni dia melihat rezekinya di tangan Allah. Dia dapat berakhlak bagus. Dia dapat gaul, berkasih sayang. Ini iman kawas. Ada iman kawasul kawas. Dia melihat dunia ini seperti debu, tidak ada mempunyai hakikat wujudnya. Jadi oleh karena itu orang sufi mengatakan, apa yang datang pada kamu, baik pangkat, harta, jabatan, itu kamu kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu tidak ada. Jadi jangan kamu gembira, kamu dapat harta, pangkat, kedudukan. Karena asalnya itu tidak ada, maka tidak perlu kita gembira. Dapat musibah, bala, segala macam, itu jangan kamu bersedih.
Sebab Allah itu ada dua sifat, sifat jamal dan sifat jalal. Sifat jamal itu penyebab datang nikmat. Sifat jalal itu penyebab datang bala. Jadi sifat jalal dan jamal ini selalu itu datang kepada kita, sama seperti siang dan malam. Sama seperti kadang-kadang musibah. Jadi kita harus sabar. Kita rela. Kadang-kadang nikmat, kita harus bersyukur. Lalu kita terima kasih. Para hadirin hadirat sekalian, makanya saya bertanya kepada kawan-kawan, di pesantren ini bagaimana dikatakan tadi, siapa yang mendaki dunia maka atasnya dengan ilmu, yang mendaki akhirat dengan ilmu, mendaki dunia dan akhirat dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama nih. Kalau kita mendaki dunia, kita harus tahu ilmu agama, berakidah, juga kita patuh melakukan perintah, menjauhi larangan. Kita dapat berakhlak baik, memperbaiki nafsu. Jadi kalau kita mendaki dunia, ilmu itu perlu. Mendaki akhirat juga itu. Mendaki keduanya, dunia akhirat itu juga. Kita harus paham akidah, dan kita harus patuh hukum syara, iman, dan juga kita bisa memperbaiki nafsu, akhlak yang baik. Jadi ada pula orang menafsirkan, kalau orang ingin yaitu dunia, harus tahu ilmu dunia, harus tahu ilmu matematik, fisika, macam. Kalau kita mau akhirat, tidak akhirat, tahu harus berakidah. Ini tafsir-tafsir yang salah, yang ditafsirkan oleh penafsir yang tidak bertanggung jawab. Para hadirin hadirat, kalau kita memang sudah tahu ilmu hukum fikih, hukum syara, akidah, tasawuf, akhlak, dan kita amalkan dong, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita mengerjakan salat, dan juga dalam praktek kita hari-hari, dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dimudahkan artinya rezeki dimudahkan. Apa masalah-masalah yang kita hadapi itu dapat dibantu oleh Allah, diselesaikan. Jadi sekarang saya bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang bagus? Orang yang paham agama dengan paham negara. Paham agama. Mengapa juga kurang kita mencintai agama, menyerahkan anak kita pada agama, kepada negara juga, sekolah macam. Anak-anak kita umpamanya, akan kita ajarkan, ini saya mengatakan, ajarkan anak itu sembahyang baik. Lalu baru kita perintahkan. Jangan umpamanya ada orang minta sama dia, abu, minta sama dia supaya anak saya sembahyang. Dia tidak tahu sembahyang, bagaimana sama dia? Harus diajarkan dulu bagaimana sembahyang, bagaimana bersuci, ada besar, ada kecil, itu diajarkan. Nanti bagaimana sembahyang. Kalau sembahyang itu sudah baik, dia merupakan sembahyang itu kebutuhan. Bukan kewajiban, kebutuhan. Tidak senang dia kalau tidak sembahyang. Saya tanyakan tadi kepada Wali Nanggro Isnin, orang Singkil ini mana yang banyak sembahyang dengan tidak sembahyang? Umur 14 tahun ke atas laki-laki, 12 tahun perempuan ke atas, mana yang banyak? Berapa persen? Dia kata Wali Nanggro Isnin, 10% yang sembahyang. Kalau yang sembahyang baik, tidak ada 5%. Jadi Nabi mengatakan, yaitu as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang,
mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang meruntuh agama. Mana yang banyak orang singkil ini meruntuh agama daripada membangun agama. Bapak-bapak, ibu-ibu jawab, mana yang banyak yang meruntuh agama dengan yang memperbaiki agama? Banyak yang meruntuh. Nah, inilah. Tadi juga kepada Mudir Isyadul Fikri, anak-anak pesantren ini jangan diajarkan ilmu saja, diajarkan praktek, bagaimana sembahyang yang baik, diajarkan. Sembahyang dalam segi syariat, maka kita diperintahkan berjamaah. Jamaah, sembahyang berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sembahyang tidak berjamaah. Di dalam tasawuf kita diperintahkan sembahyang zuhud. Jangan tersangkut hati kita ke dunia waktu kita sembahyang. Tersangkut hati kita kepada Allah, bahwa kita dilihat oleh Allah dalam kita sembahyang. Kita merasa rendah, merasa hina dengan perintah Allah, lemah daripada menentang hukum Allah. Allah selalu melihat kita. Sembahyang orang yang zuhud 2 rakaat, beribu-ribu rakaat. Faedahnya daripada sembahyang orang yang tidak zuhud. Kita sembahyang, hati kita kepada anak, hati kita kepada suami, hati kita kepada dapur. Jadi sembahyang yang demikian itu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yaitu mereka lalai dalam melakukan sembahyang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang yang sembahyang, yang mereka itu sembahyang khusyuk. Makna khusyuk ini patuh karena takut, patuh karena sayang. Kita terlihat nikmat Allah begitu banyak, sayang kita kepada Allah. Azab Allah begitu besar, kita takut kepada Allah. Tadi diajarkan itu supaya bisa sembahyang baik, sembahyang khusyuk. Itu sembahyang bertarikat namanya. Kalau kita bisa sembahyang karena cinta, itu sembahyang berhakikat namanya. Sembahyang supaya kita bisa sembahyang, tidak teringat lagi diri kita dalam memandang wujud Allah, panah kita dalam wujudnya, itu sembahyang makrifat namanya. Jadi ajaran tasawuf itu baik itu syariatnya, tarikatnya, kemarifatnya dipraktekkan di dalam sembahyang. Jadi para hadirin hadirat, cobalah kita bina anak kita. Kalau agamanya betul, memahami agama yang baik, sebenarnya tidak payah sekolah, tidak payah sekolah. Tidak payah sekolah, tidak payah untuk S1, S2 itu tidak payah. Kampus ini habis sahal, S2 dia, S2. Jadi saya pulang, tarik kembali. Kerja di bank, berapa dapat uang? Saya sebagai agen ke bank. Tidak dapat apa-apa, pulang kamu. Belajar tasawuf kesufian. Sudah pulang semua dapat, semua dah. Mobil dapat, kedai dapat, tanah dapat. Jadi lebih bagus. Ini saya suruh lagi dia mengajar kamu, supaya kamu rasih dalam ilmu, baca kitab sikit. Jadi itulah para jamaah sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir kita baca sama dia sikit untuk Abu Yahya Zandami, boleh? Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل الذكر فاعلم أن لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله. حمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين يا ربنا الله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين يا الله. اللهم أبلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأنا آمين. كما هدلنا من الصمالية والتهليل آمين. روح رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا الله. الصالحين وإليكم آمين. وأخي أبي زنزان الشام وزوجاته أهله قربائه آمين يا الله.
أهل قريتنا المسلمين والمسلمات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم بفضلك وجودك آمين مثل ثواب ذلك توفقك ونجاك وفداء وستر. آمين يا الله. اللهم لهنا سبحانك يا لا إله إلا أنت آمين. إياه آمين من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمين يا الله. المحيا والممات ومن مسجد الدجال. آمين اللهم اجعلنا آمين وإياهم من السعداء المقبولين. آمين اجعلنا وإياهم من الأشقياء المقبولين. آمين ربنا تقبل منا دعانا وتب علينا إنك أنت التواب آمين الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا صلى الله. الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم آمين يا الله. سر الفاتحة يا آمين يا دافع البلاء. آمين من أهل بيتنا أولادنا ولكريمة البلاء والبلاء وجمال آمين. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام. صلى الله على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan usainya doa serta sholawat tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Abuya dan seluruh abu-abu muda, juga kepada seluruh tamu undangan kami atas kehadiran waktunya. Dari kami selaku panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.